3 rekor manis Arsenal setelah sukses sikat Manchester City. Romelu Lukaku 2 gol, Roma menang telak. Barcelona ditahan Granada, Yamal ukir rekor lagi. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Sergio Guirassy menggoreskan sejarah gol baru di Bundesliga setelah memborong 3 gol dalam kemenangan Stuttgart atas Wolfsburg. Guirassy total telah membungkus 13 gol hanya dalam 7 penampilan Bundesliga 2023-2024 dan resmi menggusur Robert Lewandowski sebagai pemilik start terbaik dalam urusan membobol gawang lawan dengan gelontoran 11 gol. Adapun 3 gol ke gawang Wolfsburg menandai hat-trick kedua Guirassy musim ini setelah sebelumnya hat-trick dalam kemenangan 3-1 atas tuan rumah Mainz pada bulan September lalu. Christian Pulisic jadi pahlawan AC Milan dengan mencetak gol kemenangan 1-0 atas Genoa di lanjutan Liga Italia. Hasil itu membawa Milan memuncaki klasemen Liga Italia sementara dengan 21 poin. Christian Pulisic cukup tokcer. Winger asal Amerika Serikat itu sudah kemas 4 gol dan 1 assist dari 8 laga sejauh ini. Pulisic punya statistik oke. ESPN mencatat Pulisic bukukan 82% umpan sukses, 89 tendangan mengarah ke gawang, 7 percobaan peluang, dan 86% menangi tackle. Keberhasilan Tottenham Hotspur mengeruk 20 poin dari 8 pertandingan pertama Liga Premier merupakan start terbaik yang pernah dilalui tim di IPL sejak start terbaik mereka di kampanye Liga 1960-1961. Dan yang menarik, di edisi 63 tahun silam itu, dengan start yang sedemikian cemerlang, The Lilywhits kala itu berhasil jadi juara gelar Liga Inggris terakhir klub sampai hari ini. Mungkinkah musim ini Spurs garapan Big Ings mengalami deja vu juara di tahun 1960? Masih perlu ditinjau lebih jauh seberapa konsisten mereka. Wayne Rooney memutuskan untuk mundur dari kursi kepelatihan DC United setelah tim yang dipimpin itu gagal melaju ke fase playoff MLS 2023. DC gagal melaju ke babak playoff karena cuma duduk di peringkat ke-9 klasmen akhir Liga MLS musim ini, sementara tim yang berhak lolos ke babak playoff adalah 7 tim teratas dari total 15 kontestan divisi timur. Wayne Rooney sendiri mulai menukangi DC United pada Juli tahun 2022 silam setelah sempat bermain untuk klub dari tahun 2018 hingga 2019. Sepak bola memang ada-ada saja. Olivier Giroud, seorang striker yang terpaksa jadi kiper darurat saja bisa meraih clean sheet. Andre Onana yang kiper betulan justru dengan gampangnya kebobolan. Harapannya, Onana bisa merevolusi permainan MU jadi lebih modern sebagai ball playing goalkeeper. Naas, Onana justru merangkai performa buruk dengan performa buruk lainnya. Lebih dari itu, Onana justru bermain sangat buruk dalam tugas utama kiper, menjaga gawang tidak kebobolan. Musim ini, dia sudah bobol 19 kali dalam 11 pertandingan di semua kompetisi. Ada David Beckham yang kini mendukung langkah konglomerat Qatar Sheikh Jassim untuk mengambil alih raksasa Liga Inggris Manchester United. Hitung-hitungan Beckham soal kepemilikan Manchester United bisa benar adanya, mengingat ex-pemain yang satu ini tengah menjalankan Inter Miami. Salah satu strategi yang ditempuh Beckham untuk meningkatkan performa klub adalah kembali merekrut pemain berpengalaman. Sosok Sheikh Jassim inilah yang mungkin saja bisa membantu Manchester United untuk kembali jadi tim besar nan disegani di Liga Inggris. Dalam pertandingan lanjutan Liga Italia, Lautaro Martinez menyumbangkan 1 gol untuk Inter Milan ke gawang Bologna kala timnya bermain imbang 2-2. Catatan itu membuat Lautaro telah mengoleksi 10 gol dalam 8 pertandingan yang dilakoni oleh Inter Milan di Liga Italia. Dengan demikian, Lautaro Martinez menjadi orang kedua setelah Giuseppe Meazza yang mampu mencetak gol 2 digit dalam 8 pertandingan awal. Tercatat, Giuseppe Meazza mampu mengoleksi 11 gol dari 8 pertandingan awal Liga Italia musim 1935-1936. Brighton and Hove Albion dengan tegas menyatakan bahwa pemain berkebangsaan Jepang Kaoru Mitoma berstatus not for sale alias tidak dijual. Brighton and Hove Albion lantas mewujudkan usaha terbaiknya itu dengan tawaran perpanjangan kontrak kepada Kaoru Mitoma yang segera habis pada musim panas tahun 2025. Tak hanya untuk melindungi masa depan Mitoma, upaya Brighton ini jelas dimaksudkan untuk menaikkan daya tawar sang pemain di tengah tingginya klub peminat. Striker RB Leipzig Lois Openda dikenal sebagai penyerang yang bertipe target man, di mana ia lebih banyak beroperasi di kotak 16 ketimbang ikut turun membantu serangan. Penyerang berusia 23 tahun ini mampu mencetak total 5 gol dan 2 assist dari 9 penampilannya bersama tim berjuluk The Rotten bulan itu. Catatan apiknya ini meneruskan catatan apiknya musim 2022-2023 lalu bersama RC Lens yang mampu mencetak 21 gol dari 38 pertandingan di ajang Liga Prancis 2022-2023.
Kontrak Victor Lindelof saat ini akan habis di akhir musim mendatang untuk mencegah sang pemain pergi secara gratis pada musim panas tahun 2024 nanti. Daily Mail mengabarkan bahwa Manchester United akan mengaktifkan klausul perpanjangan dalam kontraknya untuk mempertahankan bek asal Swedia itu di klub hingga tahun 2025. Lindelof sendiri saat ini memang bukan menjadi pilihan utama Erik ten Hag di posisi bek tengah Manchester United. Namun dengan cedera yang membekap beberapa bek, Lindelof belakangan mendapatkan kesempatan bermain yang cukup. Liverpool versus Brighton and Hove Albion bermain di Amex Stadium. Brighton yang bertindak sebagai tim tamu memimpin lebih dulu lewat Simon Adingra di menit ke-20. Keunggulan itu hanya bertahan sampai menit ke-40 lewat serangan balik Mohamed Salah sukses menaklukkan Bart Verbruggen. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 2-1 usai Mohamed Salah bikin gol kedua dan membalikkan keadaan di injury time. Brighton baru berhasil menyamakan skor di menit ke-78 dan menuntaskan umpan tendangan bebas Solly March. Skor 2-2 tak berubah hingga selesai. Laga West Ham versus Newcastle digelar di London Stadium. Menyerang sejak awal laga, Thomas Soucek bikin gol Roma di menit ke-8, keunggulan 1-0 sampai turun minum. Usai restart, Newcastle langsung mengejutkan The Hammers. Alexander Isak berhasil bikin gol penyama kedudukan di menit ke-57. Hanya 5 menit berselang, Newcastle sukses mencetak gol keduanya. Alexander Isak mencatatkan namanya di papan skor. Menjelang waktu normal habis, Muhammad Kudus menyelamatkan tuan rumah dari kekalahan usai bikin gol di menit ke-89. Skor 2-2 menjadi hasil akhir pertandingan ini. Wolves versus Aston Villa dalam lanjutan pekan ke-8 Liga Inggris digelar di Molineux Stadium. Menyerang sejak awal laga, kedua tim imbang 0-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Wolves memecah kebuntuan pada menit ke-53 lewat pemain asal Korea Selatan Hwang Hee-chan. Hanya berselang 2 menit kemudian, Aston Villa bisa menyamakan skor pada menit ke-55 berkat golnya Pau Torres. Skor sama kuat 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan ini. Laga Arsenal versus Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Emirates Stadium. Arsenal cukup kesulitan menembus pressing Manchester City. Baru di babak kedua, The Gunners tampak lebih mengancam hingga memecah kebuntuan. Tembakan Gabriel Martinelli membentur Nathan Ake dan mengecoh Ederson Moraes. Itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan kali ini. Dengan hasil ini, Arsenal naik ke posisi 2 dengan 20 poin, kalah gol dari Tottenham Hotspur, sementara Manchester City turun di posisi 3 dengan 18 poin usai 2 kekalahan beruntun. Lazio versus Atalanta bermain di Stadion Olimpico Roma. Laga baru berjalan 5 menit. Lazio membuka keunggulan Charles De Ketelaere mencetak gol bunuh diri. Lazio menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Kali ini Tati Castellanos mencetak gol debutnya di Liga Italia Serie A. Tertinggal 2 gol, Atalanta balik menekan. Pada menit ke-33, sundulan Ederson Silva membobol gawang Lazio. Memasuki babak kedua tepatnya pada menit ke-63, Atalanta menyamakan skor 2-2 berkat sundulan Sead Kolasinac. Penonton tuan rumah akhirnya kembali bersorak pada menit ke-83. Matias Vecino yang berhasil bikin gol penentu skor 3-2 untuk Lazio. Berkat kemenangan tersebut, Maurizio Sarri kini menempati peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia Serie A dengan mengemas 10 poin. Giornata ke-8 Liga Italia musim ini menggelar duel Napoli versus Fiorentina. La Viola membuka skor ketika laga baru berjalan 7 menit melalui Josip Brekalo. Napoli menyamakan kedudukan dari titik putih. Victor Osimhen menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kedua tim tetap bermain terbuka memasuki babak kedua. Fiorentina kembali unggul melalui gol di menit ke-63 via Bonaventura. Fiorentina menambah golnya di injury time. Gol Nicolas Gonzalez memastikan La Viola menang 3-1 atas Napoli. Kemenangan ini membawa Fiorentina ke urutan 4 klasemen sementara Liga Italia dengan 17 poin. Napoli tepat di bawahnya dengan 14 poin. AS Roma bertandang ke Sardegna Arena. Roma memimpin pada menit ke-18, semenit berselang Houssem Aouar dengan tenang menaklukkan kiper. Roma menambah skor 2 menit kemudian, umpan silang disambar Romelu Lukaku di depan gawang. Roma memperbesar keunggulan pada menit ke-50, Andrea Pirot yang kemudian mengecoh bek Cagliari. Roma menambah gol pada menit ke-58, Sodran Paredes dituntaskan Lukaku dengan tendangan mendatar. Cagliari mendapat penalti pada menit ke-84. Nandes mengeksekusinya dan menipiskan selisih. Tambahan 3 poin ini mengangkat Roma ke posisi 10 klasemen sementara dengan 11 poin dari 8 laga. Bayer Leverkusen versus Cologne dalam lanjutan pekan ke-7 Bundesliga digelar di Bayer Arena. Leverkusen memimpin di menit ke-22 usai Jerman Hofmann mencetak gol. Setelah pertahanan Cologne yang ceroboh, Firpong sama sekali tidak terkawal. Dia berhasil melebarkan jarak pada menit ke-32. Memasuki babak kedua, Boniface bikin gol usai menyelesaikan serangan cepat dengan sebuah tap-in pada menit ke-67. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Berkat kemenangan tersebut, pasukan Xabi Alonso menempati peringkat pertama sementara Bundesliga dengan mengemas 19 poin.
Spiel tak ke-7 Bundesliga musim ini mempertemukan Bayer versus Freiburg. Bayer memimpin 11 menit laga berjalan melalui gol Kingsley Coman dari bola tembakan jarak jauh. Tim tuan rumah menggadaikan keunggulan pada menit ke-25. Kali ini giliran Leroy Sané yang mencetak gol. Coman mencetak gol keduanya di laga ini. Dia melepaskan bola yang membentur pemain lawan dan masuk ke gawang. Kemenangan ini membawa Bayer ke posisi 3 klasemen sementara Liga Jerman dengan 17 poin. Freiburg tertahan di peringkat 8 dengan 10 poin. PSG bertandang ke markas Rennes di Roazhon Park. PSG memimpin pada menit ke-32. Tusukan Ousmane Dembélé diakhiri dengan gol oleh Vitinha. 4 menit berselang, Achraf Hakimi mencetak gol kedua PSG dari asis Warren Zaïre-Emery. Rennes menipiskan selisih pada menit ke-56. Umpan silang Ludovic Blas dicocor oleh Amin Gouiri ke dalam gawang. PSG mengembalikan keunggulan 2 gol. 2 menit berselang Randal Kolo Muani menyambar umpan tarik. Skor bertahan sampai laga usai. PSG kini naik ke posisi 3 dengan 15 poin dari 8 pertandingan, sementara Rennes di urutan 8 dengan 11 poin. Dua tim papan atas La Liga saat ini, Granada dan Barcelona, bentrok pada jornada ke-9. Laga baru berjalan 17 detik. Barcelona sudah kebobolan via Brian Martinez. Granada menggadaikan keunggulan pada menit ke-29. Brian Martinez menorehkan brace ke gawang Barcelona. Barcelona baru bisa memperkecil ketertinggalan jelang turun minum. Lamine Yamal mencatatkan namanya di papan skor. Barcelona akhirnya mencetak gol kedua 5 menit sebelum waktu normal habis. Sergio Roberto yang sukses menyamakan kedudukan. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Liga Spanyol. Granada di urutan kedua dengan 22 poin, Barcelona tepat di bawahnya dengan 21 poin. Atletico Madrid versus Sociedad bermain di Civitas Metropolitano. Tuan rumah baru membuka keunggulan di menit ke-22. Samuel Lino melepaskan tembakan jarak dekat di kotak penalti. Gol yang dinanti Sociedad akhirnya tiba di menit ke-73 lewat serangan balik Oyarzabal menuntaskan lewat tendangan mendatar. Namun Atletico Madrid akhirnya kembali unggul lewat penalti Griezmann di menit ke-89. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan usai. Kemenangan ini membawa Atletico naik ke urutan 4 dengan 19 poin dari 8 laga, sedangkan Sociedad berada di posisi 6 dengan 15 poin dari 9 laga. Pemain sayap Barcelona asal Spanyol Lamine Yamal mengukir sejarah sebagai pencetak gol termuda di La Liga Spanyol dalam usia 16 tahun dan 87 hari ini setelah ia menjebol gawang Granada. Yamal mencetak gol bersejarah itu dengan menyerangkan bola liar ke gawang terbuka pada waktu tambahan babak pertama. Ini bukan rekor termuda pertama yang dibuat Yamal. Sebelumnya, ia telah menjadi pemain termuda yang mencetak debut di Liga dan pemain termuda yang tampil sebagai starter di Liga Champions. Arsenal telah mengalahkan Manchester City dalam pertandingan kandang Liga Inggris tanpa kebobolan untuk pertama kalinya sejak April tahun 2012. Saat itu, Arteta masih menjadi pemain. Arsenal mencatatkan clean sheet melawan Manchester City asuhan Pep Guardiola untuk pertama kalinya di Liga Inggris. Bagi The Gunners, ini merupakan kemenangan Liga Inggris pertama melawan Pep Guardiola, kemenangan Liga Premier pertama melawan Manchester City sejak 2015, dan kemenangan Liga Inggris pertama melawan juara bertahan sejak 2017. Manchester City baru saja takluk 0-1 dari Arsenal di pekan ke-8. 8 hari sebelumnya, Manchester City juga sudah menelan kekalahan 1-2 dari Wolverhampton Wanderers. Dua kekalahan beruntun yang diderita Manchester City di Liga Inggris sebetulnya bukanlah hal baru. Namun mengingat betapa dikdayanya mereka, maka wajar bila orang lupa. Sebab kali terakhir mereka mengalami hal tersebut pada tahun 2018. Jika ditotal, baru 3 kali Manchester City era Guardiola menelan 2 kekalahan beruntun di Liga Inggris. Satu lagi terjadi pada Desember 2016. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.